Nih Bang, gue pengen nanya tentang diri pribadi lu nih. Kayak gimana tuh? Gimana cerita awal lu terjun ke dunia konstruksi? Waduh, terjun awal ke dunia konstruksi. Panjang sih ceritanya sebenarnya tuh. Coba ya ceritain. Mau tahu? Mau sih. Halo semuanya, di podcast kita hari ini kita akan bahas tentang serunya dunia teknik sipil. Mungkin dari kita nggak ada yang tahu nih, tanpa sengaja kalian lewat jalan raya aja tuh itu tuh udah hasil dari insinyur teknik sipil. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas nih tentang bagaimana peran teknik sipil dalam kehidupan sehari-hari. Dan gimana sebenarnya bidang ini bikin kita lebih nyaman. Siap-siap yuk. Kebetulan nih kita dapat narasumber kita jauh-jauh dari Flores. Sekarang kita panggil dia, Bang Ancis. Yo, gimana, Vi? Gimana nih Bang kabarnya Bang? Baik, 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 baik. Udah siap Nih, nih buat podcast nih. udah siap nih buat ditanya-tanya nih sebagai di bidang produksi konstruksi. Nah, nggak apa-apa, santai lah. Agak kaku ya, lihat-lihat ini. Asal dari mana nih Bang? Gue dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Wah, Tapi emang jauh juga. kebetulan gue lahir di Jakarta sih. Cuma sampai SD kelas 3 gue baru balik Kira-kira ke kampung. pengalaman di bidang konstruksi itu udah berapa lama? Gue sekarang mungkin udah ulang nanya lagi. Kira-kira udah berapa lama nih pengalaman di konstruksi? Mungkin sekarang udah masuk 7 tahun sih kayaknya. Wah, lama juga ya. Berarti sangat berpengalaman. Nggak juga lah, tergantung. Ini nyanyi lagi ya. Langsung aja kita mulai video kali ini bersama Bang Ancis. Apa itu teknik sipil dan bagaimana bidang ini berperan dalam kehidupan kita? Teknik sipil. Teknik sipil tuh ya bidang teknik yang fokusnya ke desain pembangunan, pemeliharaan infrastruktur gitu. Kayak jalan raya, jembatan. Ya, yang setiap hari kita gunain tuh itu tuh pokoknya tuh kayak mungkin ya itu sekitaran jalan gitu tuh. Itu emang hasil dari insinyur teknik sipil kok. Ya kita aja nggak sadar gitu. Kayak trotoar aja yang simpel-simpel gitu tuh emang kita lewatin. Itu tuh hasil dari teknik sipil gitu. Di bendungan aja yang tempat-tempat orang-orang main air bocah-bocah gitu tuh hasil teknik sipil juga ya. Iya. Terus contoh apa aja sih yang dihasilin dari teknik sipil yang sering kita temuin sehari-hari? Kayak contoh-contoh detail gitu ya. Itu kayak jalan raya gitu udah pasti lah ya. Flyover, jembatan, itu bangunan-bangunan Mekarta gitu yang deket kampus tuh. Jangan kan itu gedung kampus aja tuh hasil teknik sipil udah pasti itu. Itu sih kata gua mah. Mungkin kalau bendungan terus kayak kali-kali gitu, kanal-kanal itu hasil teknik sipil juga kok. Kenapa sih teknik sipil itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, penting sih. Tanpa teknik sipil tuh banyak infrastruktur dasar tuh yang kita andelin sehari-hari tuh nggak bakal ada. Ya teknik sipil tuh juga mastiin gitu, kita infrastruktur kita tuh ya aman, efisien, tahan lama, dan ya kita ngebangun gitu tuh biar ngurangin budget juga gitu. Biar ngepas lah. Kayak misalnya lu ngebangun satu rumah aja tuh, ya pasti bata yang lebih aja tuh harusnya tuh kayak sekitaran mungkin 50 ya kalau emang dia jago gitu ya. Ya lu bayangin aja kalau dia tiba-tiba bisa kelebihan gitu sampai 1.000 bata kan kagak lucu ya. Rugi yang punya rumah. Terus nih, gimana teknik sipil mendukung pembangunan ekonomi? Ngebangun bangunan ekonomi itu tuh kayak mungkin ya infrastruktur yang dirancang itu tuh kayak jalan raya, jembatan, itu ya buat mobilitas lah, buat akses transportasi, buat ke daerah-daerah. Pokoknya kayak logistik-logistik ke pelosok-pelosok yang emang ya kampung-kampung yang jalannya belum ada kalau dikasih jalan kan otomatis kan pembangunannya jadi lebih merata ya. Otomatis ekonomi juga jadi lebih merata lah di Indonesia gitu. Apa saja cabang-cabang utama dalam teknik sipil
dan bagaimana masing-masing berkontribusi? Detail banget ya. Setahu gua itu tuh kayak ada teknik struktural. Teknik struktural tuh yang rancang kerangka bangunan. Kayak mungkin lu ngelihat kayak Mekarta yang belum jadi itu masih kerangka bangunan gitu. Terus teknik apa ya? Geoteknik itu yang kaitannya sama fondasi dasar lah pokoknya ya. Fondasi bangunan, stabilitas tanah, terus teknik lingkungan, itu yang ngurusin sanitasi, pengelolaan limbah, buat air bersih, terus teknik transportasi udah pasti lah itu yang buat ngerancang sistem jalan, kereta, ya jalan tol lah yang paling simpel gitu, flyover gitu tuh udah pasti tuh. Ya pokoknya masing-masing cabang tuh mainin perannya dah buat nyiptain infrastruktur yang nyaman, yang kuat, yang pasti ya tahan lama lah ya, udah pasti tuh. Apa dampak teknik sipil pada lingkungan dan bagaimana teknik sipil modern mengurangi dampaknya? Ngurangin dampak. Proyek teknik sipil tuh berdampak sih pada lingkungan ya pasti lah ya. Misalnya kayak ngerusak ekosistem, nyebabin polusi kayak debu. Ya kayak yang sekarang kejadian aja tuh lagi ngebangun di Cibarusa itu tuh, pintu tol itu aja debu banget sampai masyarakat itu tuh ngeluh ya kemarin sampai ibu-ibu ada demo itu tuh. Ya tapi ya saat ini banyak insinyur sipil juga yang gunain teknik ramah lingkungan kok. Kayak gunain bandar ulang, rancang bangunan hemat energi, dan sambil mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap tahap perencanaan proyek lah ya. Gitulah misalnya tuh. Seberapa penting peran insinyur sipil dalam menjaga keamanan bangunan? Penting banget pasti itu. Udah pasti penting banget itu. Ya namanya keamanan bangunan tuh prioritas utama lah ya. Nggak lucu Ya. gitu kita lagi kuliah di kelas gitu tiba-tiba dari kelas atas jebol ke bawah kan aneh itu. Absurd itu. Apalagi kalau jebolnya setengah doang gitu. Nggak mungkin tuh aneh banget itu. Tiba-tiba ada orang yang nimpa dosen kan. Ya makanya tuh di insinyur sipil tuh mastiin tuh bahwa bangunan tuh tahap tahap ke tahap itu tuh yang ngitungin beban, tekanan, terus ngitungin kayak apa buat tahan gempanya udah pastilah itu tuh angin semakin tinggi bangunan kan pasti ya angin makin di atas makin kenceng itu tuh makanya ya kita tuh ngelakuin perhitungan struktural yang tepat lah ya pastinya ya buat mastiin bangunan aman lah buat penghuninya gitu. Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi teknik sipil saat ini? Tantangan terbesar tuh ya ningkatin kebutuhan infrastruktur ya yang lebih efisien ya ramah lingkungan udah pasti itu ya sementara sumber daya alam gitu tuh makin terbatas gitu. Perubahan iklim juga udah mempengaruhi teknik sipil misalnya dengan cuaca yang ekstrim yang nentuin desain bangunan lebih tahap biar biar apa ya biar tahan bencana lah gitu ya apalagi kayak bencana-bencana alam yang nggak bisa diprediksi kayak gempa ya itu pasti tsunami aja tuh wah pasti itu harus tahan lah. Terus gimana perkembangan teknologi mempengaruhi teknik sipil? hmm, Teknologi itu kayak udah masuk ke building information modeling ya cetakan 3D drone itu tuh udah sangat-sangat mempermudah gitu buat insinyur sipil gitu. Kayak BIM aja tuh insinyur dapat buat model 3D, buat nganalisis desain bangunan, pakai virtual lah ya, buat ningkatin efisiensi sama akurasi lah itu. Udah pasti itu. Prospek masa depan teknik sipil, terutama di Indonesia gimana? Prospek di Indonesia teknik sipil sih prospeknya sangat-sangat bagus ya. Ya apalagi kita masih negara berkembang gitu. Ya kebutuhan buat infrastruktur tuh kayak di jalan, transportasi, perumahan, kayak di Cikarang sini aja bangun perumahan tuh masih tinggi itu. Ya dengan berkembangnya proyek besar kayak di ibu kota baru juga sama tuh. Insinyur sipil tuh peluangnya masih gede buat kontribusi buat berkelanjutan ke masa depan itu. Nih Bang, gue pengen nanya tentang diri pribadi lu nih. Kayak gimana tuh? Gimana cerita awal lu terjun ke dunia konstruksi? Waduh, terjun awal ke dunia konstruksi.
Panjang sih ceritanya sebenarnya tuh. Coba ya ceritain. Mau tahu? Mau sih. Karena Benar. udah berpengalaman sampai 7 tahun. Enggak juga sih. Ya awalnya tuh gue sebenarnya dibawa sama sepupu gue sih ke PT itu. Biasa orang dalam. Selalu orang dalam. Orang dalam pasti ya. Ya soalnya gue sebenarnya bukan dari bidang konstruksi sih awalnya. Gue tuh SMK tuh jurusan listrik instalasi. Jomplang nggak sih? Nggak juga ya? Ya, Masih dikit sih. bangunan-bangunan juga sih ya. Ya itu gue Bedanya bidang awalnya listrik. listrik instalasi gue awalnya tuh. Nah, itu gue diceburin tuh ke konstruksi sama sepupu gue. Disuruh ya belajar lah sambil nyari-nyari ilmu gitu. Gue dari kampung langsung ke sini langsung nganggur 4 bulan gitu. Akhirnya bisa kerja sekarang gitu. Dan udah 7 tahun sekarang. Oh, tantangan terbesarnya itu apa? Dalam Tantangan terbesar bidang konstruksi. Apa ya? Ya pas lagi kerja itu tuh kayak hujan gede lah. Cuaca hujan angin kayak gimana ya? Pas lagi kerjaan-kerjaan tanggung yang penting kayak pengecoran. Gue dulu sempat masuk produksi juga gitu. Sempat megang produksi ya berapa bulan doang sih. Akhirnya pindah lagi gitu. Sekarang udah ke bagian stok barang buat pengiriman ya. Nah itu tuh kayak pas lagi kerja gitu tanggung tiba-tiba hujan gede atau bahkan hujan badai yang bikin sampai semuanya lari-larian gitu. Kadang kerjaan gak beres itu bahaya sih sebenarnya. Tapi sampai ini aman kan? Kalau dibilang aman enggak juga sih, gue udah berapa kali jatuh juga sih. Nyusruk udah berapa kali gue sampai tangan ini patah juga. Sekali sih udah. Apa saja keterampilan penting yang harus dimiliki seorang di dunia konstruksi? Keterampilan secara teknis ya mungkin ya bisa baca gambar kalau secara teknis ya. Ya bisa cara baca gambar, saling komunikasi itu keterampilan sebenarnya ya. Ya penting sih. Ya lu nggak bisa apa konfirmasi tentang apa yang mau dicor, apa yang mau dikerjain kayak gitu tuh ya penting banget sih itu. Soalnya kalau emang nggak bisa komunikasi ya percuma kan. Jangan kan itu kita beda bahasa kerja di PT Jepang aja kagak lucu itu. Yang satu ngomong arigato, yang satu ngomong apa kan? Itu aja sih kayaknya. Kalau menurut lu dan tim memastikan keamanan di proyek konstruksi itu bagaimana? Kalau gue sebenarnya tuh di PT namanya di PT konstruksi itu pasti ada yang namanya orang K3 ya. Ya. Orang K3 itu tuh udah pasti yang ngayomin kita lah. Ya buat pakai helm, sepatu safety itu udah pasti semua tuh. Ya briefing kadang-kadang ya seminggu sekali sih pasti briefing itu buat mastiin ngingetin gitu. Terus kopi, kopi itu penting di bidang konstruksi. Kopi. Kopi, Buat apa? kafein itu penting, Vi. Lu bayangin nih, lu lagi ngitung-ngitung tiba-tiba tuh salah satu angka gara-gara ngantuk tuh. Tapi emang kamu aman gitu? Ya jangan lupa makan lah. Oh, Ya makanya ya ini nggak tahu sih penting atau enggak ya. Punya pacar tuh penting di bidang konstruksi tuh buat ngingetin lu bisa makan. jadi punya. Punya sih sekarang. Ya doain lah. Doain ya semuanya. Apa saja tahapan yang paling krusial dalam proyek konstruksi? Krusial ya. Ya tiap tahap sih pasti krusial ya. Apalagi kayak perencanaan, persiapan itu tuh semuanya krusial sih sebenarnya kalau namanya kerjaan. Apalagi yang dikejar target. Kayak kemarin gua habis ngerjain jembatan di IKN. Itu tuh kayak buat pengiriman tongkang barang itu tuh sehari tuh ngirim hampir berapa mobil ya? Kayaknya 17 mobil dah. Itu tuh hmm, gimana ya? Ya pasti krusial. Krusial itu kan kayak mepet-mepet waktu gitu ya. Ya. Ya itu tuh gua kadang waktu itu hampir kerja itu tuh dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh nggak berhenti. Dan ditemani kopi. Dan ditemani kopi. Kopi ya
filter lah udah pasti itu. Itu dingin, hujan, apa ya, itu yang krusial tuh tetap dikerjain ya, itu tantangan tadi tuh. Itu hampir kayaknya 3 bulan gua tuh ngirim barang itu tuh nggak pernah berhenti-berhenti tuh. Tiap hari pulang jam 4 subuh. Cuma ya itu namanya lo kerja di konstruksi. Lo kerja makin capek tapi ya duitnya juga makin ada. Tapi ya itu ada istilah, lo ada duit nggak ada waktu nggak ada duit. Apa yang paling lu nikmati dalam pekerjaan industri konstruksi ini? Nikmatin pas kerjanya atau nikmatin pas hasilnya nih? Boleh sih dua-duanya sih. Nikmatin kerja di konstruksi tuh nikmatnya ya. Nikmatnya tuh lu dateng nggak kayak PT-PT lain ya. Dateng tuh bisa lebih santai. Lu bikin kopi dulu udah pasti tuh. Lu udah pasti bikin kopi dulu nyantai sambil ngeliatin semuanya pada siap-siap. Terus briefing. Terus ya kerja di lapangan tuh nggak kaku. Beda sih kayak kerja-kerja langsung di kantor juga tuh, kayak di lapangan tuh masih bisa kesana kemari gitu, bisa ngadem, ya sambil ngerokok juga bisa lah. Terus kalau ngomongin enaknya nikmatin hasil tuh, ya itu di saat lo kayak mungkin kalau yang IKN enggak ya, cuma kemarin habis ngerjain proyek yang ada tuh, ini namanya barangnya namanya CCSP, itu tuh buat kanal sungai gitu. Nah itu tuh pas gue lewat kemarin di Tangerang Cisadane itu gue lewat sama nyokap waktu itu tuh, tahun lalu tuh nyokap. Itu tuh gue bonceng sambil gue tunjukin gitu kayak, mah nih, ini gue yang kerjain nih barang nih. Tuh bangga sumpah, lu ngerasain itu tuh, wah anak gue ngerjain gini. Nah coba lu bayangin nanti tiba-tiba gue ngajak keluarga gue ke IKN gitu, kayak ngomongin jembatan itu tuh gue bilang kayak, nih anak gue udah gede nih, gue bilang gitu kayak, nah ini dulu bapak yang bangun nih. Tuh lawakan-lawakan kalau orang dulu mungkin ngomongnya itu ngelawak gitu. Kalau gue mah bener itu beneran gue yang bangun, gue yang naikin semua itu. Wah, nggak kerasa ya, udah sampai akhir obrolan kita hari ini. Semoga setelah dengerin podcast ini, teman-teman jadi lebih paham dan mungkin lebih tertarik sama peran besar teknik sipil. Kira-kira ada pesan gak nih buat yang teman-teman lagi nonton ini? Nah, buat teman-teman yang tertarik masuk ke bidang teknik sipil, nah buat teman-teman yang tertarik masuk ke bidang teknik sipil atau yang baru belajar, tetap semangat ya. Teknik sipil memang banyak rintangan, tapi hasilnya luar biasa. Jangan lupa daftar di Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih juga ya buat narasumbernya yaitu Bang Ancis yang telah berkontribusi bersama di video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin kita hari ini. Bye. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia dengan NIM 3624100001. Sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Franciscus Semboja, NIM 3624100003. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Krisna Mukti dengan NIM 3624100078. Saya di sini sebagai kameramen atau editor. Saya Derevan dengan NIM 3624108189. Saya di sini sebagai pembuat naskah dan setup untuk syuting.